Secara sederhana, diferensial itu atau turunan sebuah fungsi itu membahas tentang tingkatan perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil pada variabel bebasnya. Nah, bayangin kita punya sebuah kurva. Diferensiasi ini membantu kita untuk memahami seberapa curam atau landai kurva tersebut di setiap titiknya. Nah, proses mencari turunan ini kita sebut sebagai pendiferensian atau diferensiasi. Intinya, kita mencari tahu limit dari rasio perubahan fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Ketika perubahan variabel bebas itu sangat kecil, mendekati 0, maka hasil dari proses diferensiasi ini kita namakan turunan atau derivatif. Ada kaidah-kaidah diferensiasi. Nah, setiap kaidah ini tuh muncul satu persatu dengan contohnya. Jadi, untuk mempermudah kita dalam mencari turunan, ada beberapa kaidah diferensiasi yang perlu kita pahami. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada diferensiasi konstanta. Nah, jika Y adalah sebuah konstanta, angka aja, nggak ada variabel X-nya. Contohnya, Y sama dengan 5, dy per dx sama dengan 0. Kemudian yang kedua di sini ada diferensiasi fungsi pangkat. Nah, jika Y sama dengan xn, x ini tuh dipangkatkan sesuatu di mana n ini tuh adalah konstanta. Nah, maka turunannya adalah n dikalikan x dipangkatkan n dikurang 1. Jadi pangkatnya ini turun ke depan, lalu pangkatnya dikurangin 1. Contohnya, kalau Y sama dengan X pangkat 3, maka turunannya adalah 3X pangkat 3 dikurang 1, yaitu 3X pangkat 2. Berikutnya ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, kalau kita punya fungsi Y sama dengan KV, di mana K itu konstanta dan V itu fungsi dari X. Nah, maka turunannya adalah K dikalikan turunan dari V. Nah, konstantanya ini kita biarin aja, terus kita turunkan bagian fungsinya. Contoh, Y sama dengan 5X pangkat 3. Nah, turunannya dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Jadi, turunannya adalah 5 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 5x pangkat 2. Kemudian lanjut ke diferensiasi berikutnya, itu ada diferensiasi penjumlahan dan pengurangan fungsi. Kalau Y sama dengan U plus V, di mana U dan V itu adalah fungsi dari X, maka turunannya adalah turunan dari U ditambah atau dikurang turunan dari V. Jadi kita tinggal turunin masing-masing bagian. Misalnya di sini Y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Nah, turunan dari 4x pangkat 2 ini adalah 8x, dan turunan dari x pangkat 3 ini adalah 3x pangkat 2. Jadi turunannya adalah 8x ditambah 3x pangkat 2. Kemudian lanjut ke diferensiasi yang kelima, yaitu diferensiasi perkalian fungsi. Nah, kalau kita punya fungsi Y sama dengan U dikali V, di mana U dan V itu keduanya adalah fungsi dari X. Nah, rumusnya ini sedikit berbeda. Jadi, turunannya itu adalah U dikalikan turunan V ditambah V dikalikan turunan U, atau sering disingkat UV ditambah VU. Contohnya di sini Y sama dengan 4x pangkat 2 dikali x pangkat 3. Jadi kita bisa anggap U ini sama dengan 4x pangkat 2 dan V ini adalah x pangkat 3. Jadi turunan U du per dx adalah 8x, sedangkan turunan V dv per dx adalah 3x. Maka dy per dx sama dengan 4x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 ditambah x pangkat 3, kemudian 8x sama dengan
12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 hasilnya 20x pangkat 4. Kemudian ke diferensiasi yang ke-6. Diferensiasi pembagian fungsi, yaitu untuk si y sama dengan u dibagi v, di mana u dan v adalah fungsi dari x. Rumusnya adalah v dikalikan turunan u dikurangi u dikalikan turunan v. Semuanya ini dibagi v pangkat 2 atau sering disebut vu. Lanjut pembahasan derivatif dari derivatif. Selain turunan pertama, sebuah fungsi itu juga bisa diturunkan lebih dari satu kali, jadi tergantung pada derajatnya. Kemudian turunan pertama itu adalah turunan dari fungsi aslinya, kalau turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama, turunan ketiga itu adalah turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Jadi, penerapan diferensial fungsi sederhana. Di sini membahas tentang penerapan ekonomi yang isinya ada membahas tentang elastisitas, konsep marginal, analisis keuangan maksimum. Elastisitas di sini ada permintaan, ada penawaran, produksi, kemudian untuk konsep marginal di sini ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan juga tabungan marginal. Kita membahas tentang definisi elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD, di mana DQ per DP itu tak lain adalah QD atau FP. Kemudian di sini permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila ND lebih besar dari 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika ND-nya kurang dari 1. Kemudian, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika ND-nya lebih kecil dari 1. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini, fungsi permintaan akan suatu barang itu ditunjukkan oleh persamaan QD-nya sama dengan 25 dikurang 3P pangkat 2. Kemudian yang ditanyakan tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Jadi QD sama dengan 25 dikurang 3P pangkat 2, maka QD-nya sama dengan DQD per DP sama dengan min 6P. Min 6P ini tuh adalah hasil dari 3P pangkat 2. Kemudian ND-nya sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Hasilnya sama, jadi min 6P dikali P per 25 dikurang 3P pangkat 2 sama dengan min 6 dalam kurung 5 dikali 5 per 25 dikurang 75. 75 ini dapat dari mana? Jadi 75 ini tuh hasil dari 3 dikali 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 75. Jadi hasilnya itu adalah 5 per 25. 25 dikurang 75, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 3. Jadi yang artinya pada harga 5, jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep diferensial fungsi majemuk. Dalam ekonomi seringkali kita menemukan bahwa suatu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh
oleh satu faktor, melainkan oleh banyak faktor lain. Inilah yang disebut sebagai fungsi majemuk. Nah, berbeda dengan fungsi sederhana yang hanya memiliki satu variabel independen. Fungsi majemuk ini dia melibatkan beberapa variabel independen yang secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Jadi bedanya fungsi sederhana ini dengan fungsi majemuk ini, supaya lebih gampangnya, fungsi sederhana itu adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan majemuk itu lebih dari satu variabel independen. Nah, kemudian di sini kita masuk ke diferensial parsial. Nah, untuk menganalisis fungsi majemuk, kita juga menggunakan konsep diferensial parsial. Nah, penjelasannya atau definisi dari diferensial parsial ini adalah jika fungsi sederhana hanya memiliki satu turunan karena satu variabel independen, maka fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen akan memiliki lebih dari satu turunan. Nah, jadi secara umum, jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan ada n macam turunan parsial. Lanjut ke contoh soal yang paling sederhana. Jadi, jika kita memiliki fungsi y sama dengan f x, z, turunan parsial terhadap x, maka turunan y terhadap x ditulis sebagai fx. Nah, jadi x, z sama dengan parsial x per parsial y. Nah, berarti kita menurunkan fungsi y dengan menganggap z sebagai konstanta. Turunan parsial terhadap z, demikian turunan y terhadap z ditulis sebagai fz. X, z sama dengan parsial z per parsial y. Nah, berarti kita menurunkan y dengan menganggap x sebagai konstanta. Dan turunan totalnya dy merupakan kombinasi dari turunan parsial, yaitu dy sama dengan parsial x per parsial y dx ditambah parsial z per parsial dy dz. Nah, konsep yang sama juga berlaku untuk fungsi dengan lebih banyak variabel. Misalnya, jika kita memiliki fungsi p sama dengan f q, r, s, qrs, kita akan memiliki turunan p terhadap q, f, dan q. qrs sama dengan parsial q per parsial qrs sama dengan dq per dp. Turunan p terhadap r atau fr, qrs sama dengan dr per dp, dan turunan p terhadap s atau fs itu qrs sama dengan ds per dp. Nah, jadi masing-masing dihitung dengan menganggap variabel lainnya konstanta, dan turunan total dp adalah dp sama dengan dq per dp. Turunan total dp adalah dp sama dengan dp per dq, terus dq ditambah dp per dr, dr ditambah dp per ds. Kemudian contoh lain yaitu tentukan turunan y terhadap x dan terhadap z dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 5z pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2z dikurang 6x z pangkat 2 ditambah 8z dikurang 7. Pembahasan turunan y terhadap x ini yang pertama, untuk dx per dy kita anggap z sebagai konstanta, maka kita akan mendapatkan 3x pangkat 2 dikurang 8xz dikurang 6z pangkat 2.
Nah, terus pembahasan turunan Y terhadap Z. Nah, selanjutnya untuk DZ per DY, kita perlukan X sebagai konstanta. Nah, hasilnya adalah 10Z dikurang 4X pangkat 2 dikurang 12XZ ditambah 8. Sehingga turunan total DY sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 8XZ dikurang 6Z pangkat 2 DX ditambah 10Z kurang 4X kuadrat dikurang 12XZ ditambah 8 DZ.